Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang akan mempresentasikan tentang peran budaya dalam bisnis internasional. Perkenalkan, saya sendiri Mera Purwati NPM 09, Piliana Rizka NPM 18, Lilis Nurfitria NPM 41, Devi Laili NPM 59. Pengertian budaya. Menurut para ahli, Edward Layer mendefinisikan budaya sebagai sesuatu yang kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, dan kemampuan lain yang diperoleh manusia sebagai anggota masyarakat. Geldhofs mendefinisikan budaya sebagai pemrograman kolektif, pikiran yang membedakan anggota satu kelompok manusia dari yang lain budaya dalam arti sistem nilai. Zinewert dan Robert Weber mendefinisikan budaya sebagai sistem gagasan dan mereka berperan bahwa ide-ide merupakan desain untuk hidup. Nilai dan norma. Nilai yaitu ide-ide abstrak tentang apa yang kelompok percaya sangat baik, benar, dan diinginkan. Nilai menyediakan konteks di mana norma-norma suatu masyarakat dibentuk dan dibenarkan. Nilai bisa jadi termasuk sikap masyarakat terhadap konsep-konsep seperti kebebasan individu, demokrasi, kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Norma adalah aturan sosial yang mengatur tindakan orang-orang terhadap satu sama lain. Norma dapat dibagi menjadi dua, yaitu clockwise adalah konvensi yang ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Umumnya, clockwise tindakan dengan signifikan moral yang kecil. Clockwise dianggap sebagai ekstensik atau tidak sopan, tetapi mereka biasanya tidak dianggap sebagai orang jahat. Adat istiadat adalah norma yang dipandang sebagai pusat fungsi masyarakat dan kehidupan sosialnya. Budaya masyarakat negara bangsa dapat didefinisikan masyarakat sebagai sekelompok orang yang memiliki seperangkat nilai dan norma yang sama, yaitu orang-orang yang terkait dengan kebudayaan umum. Tidak ada korespondensi satu-satu yang ketat antara masyarakat dan negara bangsa. Negara bangsa merupakan ciptaan politik. Suatu negara mungkin berisi masyarakat berbudaya tunggal, mungkin pula berisi masyarakat berbagai budaya. Faktor-faktor penentu budaya yaitu agama, bahasa, pendidikan, struktur sosial, filsafat politik, dan filsafat ekonomi. Struktur sosial masyarakat mengacu pada organisasi sosial dasar. Terdapat dua dimensi, yaitu dimensi pertama, sejauh mana organisasi sosial mengutamakan eksistensi individu sebagai lawan kelompok. Dimensi kedua adalah sejauh mana masyarakat memperlakukan tingkatan lapisan masyarakat ke dalam kelas sosial atau kasta. Terdapat beberapa masyarakat yang ditandai dengan sistem stratifikasi sosial yang relatif tinggi dan mobilitas antara strata yang rendah. Individu adalah penyusunan paling dasar dari suatu organisasi sosial. Hal ini tercermin tidak hanya dalam organisasi politik dan ekonomi masyarakat, tetapi juga dalam cara yang melihat diri sendiri dan berhubungan dengan orang lain dalam tatanan sosial maupun bisnis. Kelompok yaitu gabungan dua atau lebih individu yang memiliki kesamaan identitas dan berinteraksi satu sama lain dalam cara terstruktur dan atas dasar seperangkat harapan tentang perilaku masyarakat individu. Saya akan menjelaskan tentang stratifikasi sosial. Strata sosial adalah semua masyarakat yang mempunyai tingkatan yang hierarkis dalam kategori sosial. Biasanya didefinisikan berdasarkan pada karakteristik tertentu, seperti latar belakang keluarga, pekerjaan, dan pendapatan. Stratifikasi tiap masyarakat berbeda dalam dua hal. Yang pertama, perbedaan yang berkaitan dengan tingkat mobilitas antar strata sosial. Kedua, perbedaan yang berhubungan dengan pentingnya tingkat strata dalam konteks bisnis. Yang selanjutnya adalah mobilitas sosial. Mobilitas sosial merujuk pada sejauh mana individu dapat berpindah dari strata mana mereka dilahirkan.
Sistem stratifikasi yang paling kaku adalah sistem kasta. Sistem kasta adalah sistem stratifikasi di mana posisi sosial ditentukan oleh keluarga, di mana seseorang lahir dan perubahan tingkat itu biasanya tidak mungkin dilakukan sepanjang hidupnya. Yang selanjutnya signifikasi. Signifikan jika mempengaruhi pengoperasian organisasi bisnis di negara seperti Inggris. Bagaimanapun relatif kurangnya mobilitas kelas dan perbedaan antar kelas telah mengakibatkan munculnya kesadaran kelas. Kesadaran kelas mengacu pada suatu kondisi di mana orang cenderung menganggap diri mereka seperti latar belakang kelas mereka, dan hal ini membentuk pada hubungan mereka dengan anggota kelas lainnya. Selanjutnya, sistem agama dan etis. Agama dapat didefinisikan sebagai suatu sistem kepercayaan dan ritual yang diakui bersama yang berkaitan dengan sesuatu yang dianggap suci. Sistem etis mengacu pada seperangkat prinsip moral atau nilai-nilai yang digunakan untuk memandu dan membentuk perilaku seseorang. Hubungan antar agama, etika, dan masyarakat adalah halus dan kompleks. Di antara ribuan agama di dunia hari ini, terdapat 4 agama yang mendominasi berdasarkan pada jumlah penganutnya. Kristen dengan 1,7 miliar pemeluk, Islam dengan sekitar 1 miliar pemeluk, Hindu dengan 750 juta pengikut, terutama di India, dan Buddha dengan 350 juta pengikut. Yang selanjutnya adalah kekristenan. Kristen adalah agama yang paling banyak penganutnya di dunia. Sekitar 20% dari penduduk dunia mengakui diri mereka sebagai orang Kristen. Kekristenan tumbuh dari Yudaisme. Seperti Yudaisme, agama tersebut adalah agama monoteisme. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Lilis. Hinduisme. Hindu percaya bahwa kekuatan moral dalam masyarakat membutuhkan penerimaan tanggung jawab tertentu. Hindu sendiri mempercayai karma di mana keadaan moral individu menentukan tantangan yang akan dihadapi dalam kehidupan selanjutnya. Kemudian implikasi ekonomi Hindu. Hindu tidak mendorong jenis aktivitas kewirausahaan dalam mengajarkan penciptaan kekayaan. Mereka lebih menekankan pada prestasi spiritual, bukan prestasi material untuk mengejar kesejahteraan. Konfusianisme. Konfusianisme mengajarkan pentingnya mencapai keselamatan pribadi melalui tindakan yang tepat. Implikasi ekonomi Konfusianisme. Dalam Konfusianisme, loyalitas seseorang kepada atasan dianggap sebagai suatu tugas dan kewajiban yang mutlak. Buddha. Implikasi ekonomi Buddhis. Masyarakat Buddhis belum mendapatkan jenis makanan, sejarah, dan budaya yang sama pada perilaku kewirausahaan. Pendidikan. Pendidikan formal adalah media melalui individu yang belajar banyak bahasa, konsep, dan keterampilan seperti matematika yang sangat diperlukan dalam masyarakat modern. Pendidikan formal juga menyosialisasikan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat ke dalam diri anak muda. Bahasa. Bahasa adalah sarana komunikasi yang berbentuk verbal ataupun non-verbal. Selanjutnya ada kebudayaan dan tempat kerja. Pentingnya bagi bisnis internasional yang beroperasi di negara yang berbeda untuk mempertimbangkan bagaimana budaya masyarakat mempengaruhi nilai-nilai yang ditemukan di tempat kerja. Proses dan praktik manajemen mungkin bervariasi sesuai dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan pekerja tersebut secara kultural. Misalnya, jika budaya Amerika Serikat dan Perancis menghasilkan nilai yang berhubungan dengan pekerjaan yang berbeda, sebuah bisnis internasional yang beroperasi di kedua negara harus menyesuaikan proses dan praktik manajemen untuk memperhitungkan perbedaan-perbedaan ini. Nah, selanjutnya ada 4 dimensi yang dilakukan Hofstede yang merangkum perbedaan. Pertama, ada dimensi jarak dan kekuasaan. Terfokus pada bagaimana masyarakat menyikapi fakta bahwa setiap orang tidak sama dalam kemampuan fisik dan intelektual. Menurut
Hofstede, budaya jarak kekuasaan tinggi ditemukan di negara-negara yang membiarkan kesenjangan tumbuh dari waktu ke waktu menjadi ketidaksetaraan kekuasaan dan kekayaan budaya. Jarak kekuasaan rendah ditemukan dalam masyarakat yang mencoba mengecilkan kesenjangan sebanyak mungkin. Kedua, ada dimensi penghindaran ketidakpastian, yaitu mengukur sejauh mana budaya yang berbeda menyosialisasikan kepada anggota mereka untuk menerima situasi ambigu dan memberikan toleransi pada ketidakpastian. Anggota budaya penghindaran ketidakpastian tinggi menempatkan permai pada keamanan kerja, pola karir, tunjangan pensiun, dan sebagainya. Mereka juga memiliki kebutuhan yang kuat atas peraturan dan regulasi. Manajer diharapkan untuk mengeluarkan instruksi yang jelas dan inisiatif bawahan yang dikontrol ketat. Budaya penghindaran ketidakpastian yang rendah ditandai dengan kesiapan yang lebih besar untuk mengambil resiko dan sedikit resistensi emosional untuk berubah. Yang ketiga ada individualisme versus kolektivisme, yaitu memfokuskan pada hubungan antara individu dan rekan-rekannya. Dalam masyarakat individualisme, hubungan antara individu longgar dan prestasi serta kebebasan individu sangat dihargai. Dalam masyarakat di mana kolektivisme ditekankan, hubungan antara individu ketat. Dalam masyarakat seperti itu, orang-orang dilargar dalam kelompok kolektif seperti keluarga besar dan semua orang seharusnya menjaga kepentingan kolektifnya. Yang keempat ada maskulinitas versus femininitas, yaitu mengamati hubungan antara gender dan peran kerja. Dalam budaya maskulin, peran seks dibedakan secara tajam dan tradisional berdasarkan pada nilai-nilai maskulin, seperti presentasi dan pelaksanaan kekuasaan yang efektif. Penetapan budaya ideal, dalam budaya feminim peran seks kurang tajam dibedakan dan sedikit diferensiasi antara laki-laki dan perempuan dalam pekerjaan yang sama. Nah, perubahan budaya tidak konsisten melainkan berkembang dari waktu ke waktu. Perubahan sistem nilai bisa lambat dan menyakitkan bagi suatu masyarakat. Beberapa studi menyarankan bahwa kemajuan ekonomi dan globalisasi dapat menjadi faktor penting dalam perubahan sosial. Dan beberapa studi menyarankan bahwa kemajuan ekonomi dan globalisasi dapat menjadi faktor penting dalam perubahan sosial ini. Selanjutnya ada pemahaman lintas budaya. Salah satu bahaya terbesar yang dihadapi perusahaan yang pergi ke luar negeri untuk pertama kalinya ada bahaya yang timbul karena kurangnya informasi. Nah, sebaiknya sebelum kita ke luar negeri harus mempersiapkan semuanya dan mencari informasi terlebih dahulu. Nah, untuk mengatasi bahaya kurangnya informasi, biasanya perusahaan internasional harus mempertimbangkan untuk mengerjakan warga lokal yang dapat membantu mereka untuk menyesuaikan bisnis dengan budaya setempat. Nah, selanjutnya ada budaya dan keunggulan kompetitif. Nah, selanjutnya ada budaya dan keunggulan kompetitif. Hubungan antara budaya dengan keunggulan kompetitif nasional sederhananya gini. Sistem nilai dan norma-norma suatu negara mempengaruhi biaya melakukan bisnis di negara itu. Biaya melakukan bisnis di suatu negara mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk membangun keunggulan kompetitif di pasar global. Kita telah melihat bagaimana sikap terhadap kerjasama antara manajemen
dan karyawan. Pekerjaan dan pembayaran bunga dipengaruhi oleh struktur sosial dan agama. Hal ini dapat dikatakan bahwa ketika konflik berbasis kelas antara pekerja dan manajemen dalam masyarakat yang berkesadaran kelas dapat menyebabkan gangguan industri sehingga meningkatkan biaya dalam melakukan bisnis di masyarakat tersebut. Contoh Jepang menghadirkan studi kasus yang menarik tentang bagaimana budaya dapat mempengaruhi keunggulan kompetitif. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kurangnya, mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan, silakan lanjut di WA Group. Terima kasih.